Itu begini sih, Permenpan RB itu ada 2 yang mengakomodir kebutuhan sekolah sebetulnya. Pengembang teknologi pembelajaran dan pengembang kurikulum. Maka memang pada saat masuk di hal-hal teknis ini, teman-teman dari teknologi pembelajaran dan teman-teman dari pengembangan kurikulum ini akan bisa memberi real begitu ceritanya. Kira-kira begitu yang bisa, yang saat ini begitu, nanti kita akan masuk ke diskusi kurikulum prototipe lebih dalam lagi. Begitu Pak Kristiawan. Semoga bisa menjawab kegundahan dan kegulanaan. Maaf Pak Sinurat. Jadi sementara kita jadi objek Pak Sinurat ya. Bukan objek loh Pak, subjek loh. Jadi subjek. Objek dan subjek sama saja Mas Heri. Yang penting kita berinteraksi dan kita berproses bersama gitu kan. Nanti kita buat sebuah penelitian sederhana. Nanti objeknya Mas Heri, Mas Endi, Pak Sinurat. Dalam ruang rindu ini nanti ya. Iya Pak, mau Pak. Baik, terima kasih Mas Heri, Sister, Bapak Ibu. Jadi kita akan coba semakin membuka apa yang menjadi kendala-kendala kita sehingga paling tidak bisa ditangkap dengan baik oleh para narasumber, karena memang seperti yang sudah disampaikan walaupun informal lewat tadi Pak ini ya Pak Krismanus ya. Krismanus Simarmata. Ya Pak Krismanus, artinya ya yang Pak Krismanus ya kurang lebih gambarannya seperti itulah. Hanya memang kita tidak sempat untuk membuat sebuah narasi gitu, karena walaupun kita sudah terbiasa dalam FGD itu membuat narasi-narasi, hanya kemudian beberapa kendala, beberapa pertanyaan kami tidak sempat untuk menarasikan itu sehingga mungkin tidak terlalu mewakili apa yang bisa kami pikirkan. Suster, Bapak Ibu, kita akan coba terinspirasi dari Pak Krismanus. Nah, kita akan semakin buka peluang untuk itu gitu. Suster Serafin, silakan sebelum kita lanjutkan pada pemaparan berikutnya. Baik, terima kasih Pak Kris. Terima kasih kepada Mas Hendy, Bapak Heri. Ada satu pertanyaan yang belum terjawab, yang mungkin tadi yang per kelas ya, dititipkan oleh yang jenjang per kelas, lupa saya ya. Itu satu. Baru yang kedua, objektivitas RPP itu kan tadi esensi capaiannya adalah pelajaran, kan begitu. Tapi belum tuntas untuk ini. Tadi dititipkan Mas Hendy kepada Pak Heri yang menjawabnya. Bolehkah disempurnakan jawaban ini? Boleh. Terima kasih Pak Heri. Ya Sister, yang pertama tadi yang apakah boleh berkelas, di awal saya mengatakan silahkan mau berkelas boleh, kemudian tidak berkelas juga boleh. Tidak berkelas ternyata juga di kurikulum prototipe itu capaian pembelajarannya kan sekarang mempergunakan fase itu. A, B, C itu untuk SD, A itu SD kelas 1, 2, B 3, 4, C 5, 6, SMP itu fase D. Capaian pembelajarannya dirumuskan dari kelas 7 sampai kelas 9. KD-nya bisa kelas 7 sampai kelas 9 atau hanya 1 KD saja, kelas 7 sampai 9 saja juga tidak apa-apa. Kan begitu, Ustaz. Tetapi kalau kita bisa membuat KD kelas 7, 8, 9, kemudian ini dinarasikan, kemudian narasikan menjadi capaian pembelajaran, kemudian dibuat tujuan pembelajarannya dan alur tujuan pembelajarannya, itu bisa. Tidak masalah, Suster, tidak masalah. Yang penting esensinya untuk mencapai pembelajaran itu bagaimana sih? Jadi tool itu kan, langkah itu sebagai tools untuk mencapai agar kita BDA-nya jelas begitu, Suster. Kemudian yang kedua tadi apa ya? Lupa. Objek
Objektif. RPP. Objektif itu nganu suster, nama lain di tujuan pembelajaran. Kalau tujuan sekolah itu goals, kalau tujuan negara, tujuan pendidikan gereja itu aims, gitu. Ya, objektif itu ya seperti halnya apa? Kalau suster membuat RPP ada tujuan pembelajaran, nah itu objektif. Gitu. Oke, Itu Pak. suster. Ya, monggo Pak Kris, silakan. Baik, terima kasih Pak Eri. Ya. Baik, begitu suster ya. Ya. Sudah semakin jelas kita. Mulai dari yang besar tujuan negara, agama, gereja, mungkin sekolah, baru masuk ke dalam kelas oleh Bapak Ibu guru sekalian itu tujuan objektif pembelajaran di masing-masing RPP nanti. Kurang lebih seperti itu suster ya. Baik, suster Bapak Ibu, jadi kemudian kita lanjutkan untuk yang berikutnya, 3 berikutnya baru nanti kita diskusi umum nanti supaya kita punya ruang yang lebih luas nanti. Langsung saja SMP Teresia Pangkal Pinang, Pak Willy bersama dengan tim kami persilakan. Kemudian nanti SMP Santo Paulus, terakhir nanti SMP Maria Goretti. Nah, Chris, boleh sedikit sebelum masuk ke sana? Oh iya, silakan. Saya tidak terlalu memperhatikan. Silakan Pak Sinura. Iya, jadi Mas Heri, itu tadi kan seperti yang ditampilkan Santo Paulus. Mengapa saya pertanyakan tadi masalah KI 1 dan KI 2 kan gitu tadi ya. Nah, kalau memang kita mau masuk ke capaian pembelajaran nanti, itu kalau kita baca capaian pembelajarannya dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini dan juga budaya itu, artinya kita kan menarasikan capaian pembelajaran yang akan kita buat di kurikulum kita, kan gitu jadinya ya. Nah, melihat itu, pertanyaan saya tadi kenapa harus ada 3 aspek gitu. Nah, yang selama ini kan kurikulum itu kalau KI 1, KI 2, KI 1 itu kan spiritual, KI 2 itu kan sosial. Nah, di KI 3, KI 4 dia baru ada kognitifnya, itu maksud saya. Di KI 3 itu kognitif, KI 4 itu kan psikomotoriknya ya, keterampilannya. Nah, itu tadi yang maksud saya supaya jangan nanti salah kaprah gitu. Nah, tapi tadi Pak Heri tadi kan menjelaskan tetap ada kognitifnya di sana, tapi misalnya dari afektif yang kita lihat, ini arahnya di kognitifnya nanti ke, contoh tadi ke metakognitif ya, metakognisi kan gitu ya, dalam berpikir kritis tadi, berpikir kritis prior ya tadi ya. Nah, seperti itu yang dilihat. Nah, selama ini kan kita boleh dikatakan dominan atau mayoritas guru kan belum paham sampai ke sana loh Pak Kris. Nah, dalam hal ini artinya kita perlu sesuatu yang dasar atau landasan untuk membawa guru-guru memahami itu. Nah, sehingga jangan-jangan nanti ya oke lah seperti tadi kita belajar terus berkembang dari apa yang kita lihat dari setiap FGD ataupun tampilan-tampilan atau buah pikiran dari setiap peserta. Ada perkembangan itu bagus, ya kita pun setuju itu. Mana yang lebih efisien, mana yang lebih cocok, mana yang lebih pas, mungkin itu yang kita pakai seperti kata Pak Kris, no box kan gitu. Nah, hanya jangan sampai nanti ada persepsi begini, maksud saya ya kemarin sudah ada model begitu kan, tapi karena tadi Mas Heri selalu minta maaf, jangan minta maaf dong. Ya, rasanya tak ada yang perlu dimaafkan di sana karena ini kan kita diskusi sharing kan sesuatu yang lebih baik itu yang kita bawa kan gitu. Nah, jangan sampai nanti yang lain atau persepsi-persepsi lain lagi, loh kok ini berubah lagi, makin membingungkan kata-kata Pak Kris Manus tadi kan, di bawah makin bingung katanya kan. Akhirnya darah itu nggak berhenti-berhenti gitu. Jadi itu maksud saya Pak Heri. Jadi untuk menegaskan yang tadi, kalau seandainya KI yang kita pakai di sana kan, larinya kan otomatis dia afektif kan gitu. Itu yang maksud saya yang saya tegaskan tadi. Tapi kalau memang dalam kajian kita seperti tadi arahnya, dalam penilaian afektif itu pun kita lihat dalam kognitifnya adalah misalnya metakognisinya atau berpikir kritisnya yang mau kita lihat di sana, saya pikir ini yang perlu kita dalami lagi gitu, kita gali lagi, kita pahami betul gitu. Itu aja apa penguatannya apanya Pak
Kris. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sinurat. Atau mungkin ada yang mau menanggapi atau nanti dipertajam di belakang aja, Mas Heri atau Mas Hendy. Ya, Saya menanggapi sebentar Pak dari Monggo, silakan ya. apa yang menjadi PR. Kami itu diberi PR sebenarnya ketika diskusi oleh Buder Martin saat Buder Martin itu ketua yayasan kami, saat kami hendak mensinergikan nilai-nilai ini, lalu keutamaan-keutamaan profil pelajar Pancasila dan budaya lokal, budaya setempat. Kami diberi PR berawal dari pertanyaan begini. Kenapa pendekatan yang dipilih harus pendekatan sikap? Dan struktur yang kita ada di sana, struktur keteladanan. Lalu anak sekarang, peserta didik kita itu selalu bertanya, mengapa kita harus melakukan ini? Mengapa kita harus melakukan itu? Nah, kami mulai menggali dengan pertanyaan itu. Awalnya kami mulai menggali, ini kan bisa kalau bahasa singkatnya, kita bisa di model refleksi dari critical thinking-nya Thayer itu bisa masuk di sini Pak, sama seperti yang kita kita bicarakan selama ini. Tetapi rasanya hal itu kurang, ya gimana? Sebagai akademisi kurang memuaskan hati. Ya, kurang memuaskan hati. Buder Martin yang pendekatannya memang dari latar belakang psikologi yang sangat kuat. Kalau struktur keteladanan itu kan masuknya ke aspek behavioristik, ke psikomotorik maksudnya. Lalu mempengaruhi perilaku. Lalu kita gali lagi ada dua hal, bagaimana mensinkronkan struktur keteladanan ini dengan aspek kognitif, afektif, lalu psikomotorik. Kami mencoba menggali dengan jawaban yang pertama, itu peserta didik itu membutuhkan patron, termasuk kita, yakni keteladanan orang-orang yang unggul atau yang kita idolakan. Di sini kami bagaimana mengkonsep nantinya guru menjadi idol. Guru menjadi idol bagi para siswanya, menjadi patron. Lalu yang kedua, bagaimana klarifikasi nilai dan keutamaan itu jelas. Oleh karenanya butuh kognitif gitu ya Pak, tetap membutuhkan kognitif. Lalu yang ketiga, ini masih dalam penggalian soal habituasi. Nah, soal habituasi mulai dari sosialisasi, adaptasi, pengkondisian dan lain-lain sampai menjadi karakter nantinya. Itu yang masih kita garap untuk tahun depan sih sebenarnya. Begitu Pak Mualdin. Mungkin kemarin juga ada diskusi di grup tentang guru buang air kecil berdiri, murid buang air kecil berlari. Lalu sampai bukan berlari Mas, atraksi. atraksi. Sambil atraksi. Ya. Sampai kita membahasakan yang gurau ini dalam ranah yang sebenarnya no box gitu ya. Ini bagian meta kondisi. Ya Suster Ferdi. Bukan lagi pemahaman soal pengkondisian, karena masing-masing pribadi itu punya latar belakang, motivasi tertentu, atau nilai-nilai yang diinternalisasikan, sehingga itu berbeda-beda pendekatan di tiap pribadi begitu. Jadi makanya butuh penegasan soal metakondisi ini. Nah, dari yang celotehan Pak Guido tempo lalu, wah bagus juga kalau ada metakondisi, bahwa tidak semuanya ada SOP-nya begitu. Begitu Pak Mualdin, Pak Kris. Nanti sampai kemana nanti pembicaraan kita perlu banyak bertemulah di tahun depan sebelum ke gas POP selanjutnya, supaya sekolah-sekolah itu kita sudah jalan lebih dulu. Begitu Pak Kris, dari mungkin ada tambahan atau bagaimana? Sudah cukup sih. Cukup ya. Baik, terima kasih Mas Hendy.
Jadi nanti kita harus banyak bertemu di ruang rindu ya. Mungkin sedikit menambahkan juga kaitan dengan itu menjadi pergumulan saya juga kenapa efektif kok sikap kok kemudian dari beberapa ranah gitu kan. Hanya kemudian ketika saya berliterasi kaitan dengan konstruktivisme kemudian behaviorisme itu ketika anak kita harapkan untuk berubah perilaku dan sikapnya, tentu saja mereka harus diawali dengan memahami. Untuk tahap memahami pun itu pergumulan antara guru, antara iya atau enggak ini harus saya pahami, apa untungnya, apa ruginya. Nah, mereka anak-anak kritis dalam hal itu. Maka kemudian mungkin juga hal yang baik ketika kemudian walaupun itu KD sikap, tetap bahwa itu prosesnya mulai dari pemahaman tentang konsep kenapa mereka harus berubah, dan anak-anak kita sekarang itu mulai kritis, cuman kritisnya kritis nggak ngenah gitu kan. Itu yang harus menjadi perhatian kita. Mungkin itu sedikit. Ya, maka di landasan psikologis saya meminta untuk memasukkan teori belajar neuroscience, Pak. Ya. Kemudian pada saat tadi Mas Hendy cerita itu kami berdua ditanya seperti itu, ya sempat pusing 1-2 hari. Kemudian mencari, Mas Hendy mencari dari sisi kiri, saya mencari dari sisi kanan di psikologi kognitif tentang pikiran dan otak itu bisa terjawab di sana juga. Otak kiri, otak kanan itu ya, Mas Heri ya. Orang umum gitu, Pak. Tapi saya kelihatannya sudah tidak ada ini. Yang kiri sama kanan mana nggak tahu. Pokoknya senang terus gitu ya. Memang ini apa? Ya di pembelajaran abad 21 negara kementerian itu kan 3 itu aja kan, kognitif, behavioristik, kognitif, sama konstruktivistik. Maka saya mencoba untuk mengajak teman-teman, jika ada yang tertarik mendalami di neuroscience, silakan digali banyak, itu bisa ke sana. Itu tambahan saya, Pak Kris. Baik, terima kasih Mas Heri. Baik, langsung saja kita gali lagi nanti Bapak Ibu apa yang ada pada diri kita masing-masing. Silakan Pak Willy. 10 menit saja ya, biar kita punya banyak waktu untuk diskusi informal. Ya, terima kasih Pak Kris, Mas Hendy, Mas Heri, Suster, Ibu dan Bapak. Pak Kris tadi bilang waktunya sudah lama itu kan, nggak ketemu itu kan. Tapi waktu yang lama ini kami tidak menghasilkan banyak kemajuan ternyata gitu kan. Jadi luar biasa nih, pusing berapa keliling gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kami mencoba menampilkan apa yang coba kami buat meskipun progresnya tidak tidak terlalu bagus sebetulnya. Bentar, saya share dulu. Sudah ya, Bapak Ibu, Pak Kris? Sampun Pak Willy. Oke. Ini bab 1 sampai 4 saya pikir kami hanya ambil saja dari naskah akademik. Lalu di bagian struktur teladan, ini sebetulnya juga sudah kami presentasikan di perjumpaan sebelumnya. Jadi ada beberapa nilai inti yang kami ambil, cinta kasih, lalu juga sudah coba kami jabarkan. Dari cinta kasih itu keutamaannya ada cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama, cinta kepada alam, lalu profil Pancasilanya apa, budayanya bagaimana. Nah, ini di bagian yang sini kami juga masih mengalami kebingungan sebetulnya mau diisi dengan apa. Jadi memang belum ada progres di kolom SKL. Lalu di perumusan kompetensinya itu juga turunan dari sana, hanya
kami membuat jadi lebih detail lagi karena sudah ada rumusan KD-nya, dan kami kemarin juga sudah mencoba membuat rumusan KD itu secara berjenjang. Misalnya ketika kita omong cinta kepada Tuhan, itu KD untuk kelas 7 dari aspek kognitifnya apa, dari aspek afektifnya apa, kemudian dari aspek psikomotoriknya apa. Nah, lalu dari masing-masing jenjang itu kami juga mencoba untuk membuat supaya kompetensi dasar atau KD-KD dari anak-anak kita yang kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 setidaknya kompetensinya itu semakin tinggi begitu ya. Meskipun nanti ada juga beberapa nilai yang di rumusan KD-nya antara kelas 7, 8, dan 9 itu mirip-mirip atau hampir sama. Tetapi kami mencoba untuk merumuskannya setiap jenjang itu punya semakin maju. Nah, misalnya nih kami ambil contoh yang kelas 7, kognitifnya memahami arti cinta kepada Tuhan. Lalu di kelas 8-nya, di aspek kognitifnya, pemahamannya, dia sudah bisa memberi contoh arti cinta. Jadi kalau di kelas 7 dia baru paham dulu, diajak untuk memahami, kelas 8 dia sudah bisa memberi contoh arti cinta kepada Tuhan. Lalu di kelas 9, kognitifnya, dia bisa membagi perasaan cinta kepada Tuhan. Begitu juga di aspek afektif dan psikomotorik, kami juga mencoba membuatnya secara berjenjang, bertingkat. Praksis moralnya untuk yang ini, kami juga mencoba menginventaris cukup banyak, mampu menjelaskan arti cinta, mempunyai sikap doa yang baik dalam kelas, melaksanakan kewajiban ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ini kami kemarin juga mengalami kebingungan antara praksis moral dengan IPK ya, indikator pencapaian kompetensi. Semoga nanti ada penjelasan yang lebih jelas untuk kami. Nah, ini cinta kepada sesama, lalu cinta kepada alam. Nah, ini yang nilai kedua, berbakti, kami juga membuatnya sama. Dari nilai berbakti itu keutamaan yang muncul setia kepada bangsa dan negara, kemudian budayanya, upacara bendera setiap hari. Ini yang kami agak bingung sebetulnya Mas Heri, Mas Hendi, karena dari sini sebetulnya menurut kami ini juga bisa masuk ke praksis moral gitu ya. Hanya nggak tahu nanti gimana, mohon penjelasannya. Profil pelajar Pancasilanya beriman, berkebinaan global, bernalar kritis dan mandiri. Kemudian KD-KD berdasarkan ketiga aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik juga kami buat secara berjenjang untuk masing-masing jenjang. Ini nilai kedisiplinan, kami ada mengangkat 5 atau 6 nilai kalau tidak salah. Bertanggung jawab, dan yang terakhir bersahaja atau rendah hati. Itu nilai-nilai inti yang coba kami angkat, eksplorasi untuk nanti coba kami integrasikan dalam dokumen kurikulum. Ini memang kami masih sangat amburadul, penjelasannya belum sangat mendalam gitu ya. Intrakurikuler apa, desain instruksionalnya bagaimana, ekstrakurikuler. Nah, ini kami juga mencoba mendesain kurikulum dari sisi ekstrakurikuler dengan
cukup banyak kegiatan, ada kepramukaan, kemudian di bidang literasi akademik itu ada majalah dinding, Scrabble, klub bahasa Inggris, klub bahasa Mandarin, klub bahasa Indonesia, KSN, kemudian TIK, e-sport, di bidang olahraga juga cukup banyak. Kami mendesain kegiatan itu. Di bidang seni juga ada paduan suara, tarian model, melukis, band, gitar solo, desain grafis, fotografi, sinematografi, dan ini juga ada bidang kecakapan hidup atau lifestyle. Salah satunya juga di situ ada pramuka, meskipun tadi pramuka sudah kami masukkan di dalam ekstrakurikuler wajib, lalu ada PMR, botanical, tata boga, seni kriya. Ini kemarin kami juga sempat memamerkan beberapa produk seni kriya dan ternyata tanggapan dari para orang tua, anak-anak juga cukup bagus berkaitan dengan hal ini, sehingga kami nanti sepertinya juga akan kembali mengeksplorasi kegiatan-kegiatan yang memang bisa menumbuh kembangkan minat dan bakat anak, bukan hanya dalam sisi kognitifnya saja, tetapi juga kemampuan-kemampuan yang sifatnya minat, bakat, dan keterampilan. Masih sampai di sini, Pak Kris, Mas Hendi, Mas Heri, Suster, Ibu, dan Bapak, ini masih cukup banyak hal yang harus kami eksplorasi kembali, masih banyak hal yang harus kami tambahkan, pelajari lagi. Sepertinya kalau alasan waktu ya tidak bisa saya jadikan alasan, karena kita sama-sama punya waktu yang sama. Mungkin effort saya bersama dengan teman-teman di Santa Teresia yang kurang, sehingga hasil hari ini juga agak sedikit ya saya sendiri merasa agak kurang puas ya, jauh dari harapan. Tapi setidaknya ini yang bisa progres yang bisa kami buat sampai hari ini. Terima kasih Pak Kris. Baik, terima kasih Pak Bri, luar biasa. Diam-diam sudah banyak yang mulai ditapaki dan mulai dinarasikan ya. Yang pasti progresnya, proses itu tetap harus segera dilaksanakan. Nah, ini semua nanti akan kita menjadikan pedoman bersama. Yang abu-abu mudah-mudahan akan semakin kelihatan apakah warnanya merah atau kuning atau biru nanti. Itu Suster Bapak Ibu. Kemudian berikutnya SMP Santo Paulus Mangkal Pinang. Ini Pak Hanung atau Bu Elis ya, Bu Elizabeth, atau tadi ada Pak Saryadi kalau nggak salah. Silakan, monggo. Selamat pagi Bapak Ibu, Suster, dan narasumber. Pagi Bu. Bisa ngomong nggak? Halo Pak Saryadi atau Bu Elizabeth? Pak Saryadi, Pak Saryadi. Oh Pak Saryadi, langsung saja Pak Saryadi, silakan. Begini Pak, tadi untuk SMP Paulus kelihatannya belum siap benar untuk dipresentasikan masalah naskah kurikulum, karena tadi saya juga baru dihubungi oleh Pak Hanung untuk mengikuti Zoom ini. Kalau Pak Hanung sekarang dalam posisi cuti, sejauh mana proses itu berjalan, saya belum memantau lebih jauh. Begitu kurang lebih Pak. Jadi mohon maaf untuk SMP Paulus belum bisa menampilkan naskah kurikulumnya. Masih dalam proses, nanti saya koordinasikan dengan Pak Hanung, karena Pak Hanung juga posisi sedang cuti. Terima kasih. Baik Pak Saryadi, Ibu Elizabeth, terima kasih. Yang pasti itu masih sedang digeluti dan masih sedang diproses.
Maka kemudian untuk kesempatan kali ini mohon untuk kita bersama menjadikan semakin diperkaya untuk menyimak gitu ya untuk Pak Saryadi dan Bu Elizabeth. Berikutnya terima kasih sekali lagi. Kemudian SMP Maria Goretti kami persilakan Bu Sisil atau Pak Seran. 10 menit saja Bu Sisil atau Pak Seran. Jadi langsung pada poin-poinnya saja. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Saya coba menampilkan apa yang sudah kami buat. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah Bu Sisil, sudah mulai. Baik. Ya, silakan. Nah, Bapak Ibu, kami coba membuat dokumen kurikulum ya, walaupun memang belum sempurna, masih ada kekurangan di sana sini, tapi saya coba men-sharingkan apa yang sudah kami buat begitu. Nah, ini dokumen kurikulum kami namai dengan kurikulum nganggung, sepintu sedulang. Nah, sepintu sedulang ini apa ya? Moto dan semboyan warga Bangka begitu, yang artinya merujuk pada satu kesatuan, persatuan dan gotong royong. Ini sepintu sedulang. Ini, nah kemudian di bab pertama ini ada landasan kurikulum. Nah ini beberapa itu kami ambil dari naskah akademik dan beberapa kami beri tambahan-tambahan begitu. Kemudian yang kedua itu ada spiritualitas. Nah di landasan itu ada spiritualitas Yayasan Tunas Karya, kemudian spiritualitas Santa Maria Goretti, kemudian spiritualitas yang kami hidupi di sekolah, ada cinta kasih, profesional karya, dan persaudaraan sejati. Di filosofi, kemudian di sini ada filosofi, kemudian kami juga mencantumkan beberapa tokoh dalam landasan kurikulum kami. Yang pertama itu Ki Hajar Dewantara, tokoh nasional pendidikan yang dengan semboyannya Tut Uri Handayani begitu. Kemudian yang kedua ada Depati Amir. Depati Amir ini tokoh pahlawan nasional Kepulauan Bangka. Nah, Depati Amir ini tokoh Muslim yang perannya pada saat itu dia mempertahankan atau kesejahteraan masyarakat ketika kolonial Belanda, di mana monopoli Belanda tentang timah atau di Pulau Bangka begitu. Jadi Depati Amir ini memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Belitung pada saat itu, Bangka Belitung gitu. Nah, di sini yang kami ambil, pahlawan itu bukan hanya sekedar menang di setiap pertempuran, tetapi bermodalkan tekad, semangat, tulus, ikhlas, guna mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, kami ambil tokoh Tony Wen. Tony Wen ini pejuang kemerdekaan keturunan Tionghoa dari Bangka Belitung. Nah, Tony Wen ini pejuang dalam bidang pendidikan dan olahraga.
Tony Wen ini lahir di Sungai Liat pada tahun 1911 dari keluarga yang berada. Ayahnya itu seorang kepala parit di Bangka begitu. Kemudian Tony Wen ini perannya kalau nggak salah menyelundupkan candu ke Singapura sehingga membantu perekonomian negara. Nah, dari sosok ini yang kami tangkap adalah kaum remaja itu juga bisa menyumbangkan kemampuan baik secara intelektual dan keterampilan berkaitan dengan kecakapan yang dimiliki. Nah, Tony Wen ini salah satu tokoh yang dipercayai oleh Bung Karno sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia dan dikenang pribadinya bekerja keras dan pantang menyerah. Ada sosiologis, kemudian di sini kami deskripsikan budaya Nganggung, Cengbeng, dan Imlek. Kemudian di sini ada iptek, psikologis, ini saya lewati saja, dan ini beberapa teori-teori belajar seperti bioforistik, kognitif, kemudian serta tahap-tahap perkembangannya, ini saya lewati saja. Kemudian di bab 2 itu ada rumusan visi misi sekolah. Nah, visi misi SMP Maria Goretti itu kami masih merujuk kepada visi misi yayasan yang dijiwai oleh Allah Tritunggal menjadi komunitas yang unggul dalam mutu dan terdepan dalam pendidikan, dalam pelayanan pendidikan. Nah, tujuan sekolah di sini unggul dalam prestasi akademik, iptek dan komunikasi, kegiatan non-akademik, akhlak dan etika moral, kepekaan terhadap masalah sosial. Mohon maaf Bu Sisi, mungkin langsung di skip aja lah ya, karena itu sudah disampaikan pada FGD dan coaching yang sebelumnya. Oke, baik Pak Wawan, terima kasih. Ini tentang profil pelajar Pancasila, saya lewati saja. Kemudian bab 3 itu ada model kurikulum. Di bab 4, tujuan pendidikan, saya lewati saja. Kemudian nih di bab 5, yang struktur teladan, di sini core values yang pertama, kasih yang menghidupi dengan keutamaan keteladanan beribadah, toleransi dalam beribadah, rajin berdoa, berdevosi, berperilaku syukur. Nah, keutamaan ini kami ambil dari kajian nilai religius, 10 keutamaan yayasan, teladan Santa Maria Goretti, budaya Nganggung, Cengbeng, dan Imlek. Kemudian cinta kasih terhadap alam dan ciptaan. Hidup sehat, menjaga kebersihan dan kerapian diri, menjaga kebersihan lingkungan, merawat dan menjaga kelestarian alam. Nah, sumber kajiannya 10 keutamaan yayasan, budaya Nganggung, Cengbeng, dan Imlek. Berikutnya, persaudaraan sejati. Ini hampir sama seperti yang di naskah akademik. Kita semua adalah saudara, berdamai dengan semua orang, kerjasama, kepedulian, kejujuran, keterbukaan, kebersahajaan. Berikutnya yang ketiga, terakhir itu tentang profesionalitas karya. Kemandirian, ketekunan, kedisiplinan, tanggung jawab, kesetiaan, keteguhan hati, sopan santun, hidup bakti. Nah, di bawahnya itu ada perumusan kompetensi dasar dan indikator. Dari keutamaan yang pertama, cinta kasih terhadap Tuhan, itu yang pertama itu ketaatan beribadah dengan kade sikap, menunjukkan perilaku ketaatan dalam beribadah. Kemudian ada toleransi dan rajin berdoa. Nah, di sini juga ada indikator pencapaian praksis moral. Siswa mampu menunjukkan sikap taat dalam beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Di sini ada aspek afektif dan psikomotor. Berikutnya,
keutamaan yang lainnya ada berdevosi, berperilaku bersyukur, kemudian cinta kasih terhadap alam dan ciptaan, hidup sehat, menjaga kebersihan, kerapian diri, menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian di sini sekilas ada KD dan indikator pencapaiannya serta aspek dan profil Pancasila. Kemudian ini ada persaudaraan sejati. Nah, di sini keutamaan kami coba membuat KD sikap, indikator, aspek, dan profil pelajar Pancasila. Ini kemudian keutamaannya berdamai dengan semua orang, kerjasama, gotong royong, kepedulian, kejujuran, keterbukaan, kebersahajaan. Nah, berikutnya di situ ada profesionalitas karya, kemandirian, ketekunan, kedisiplinan. Nah, di sini ada KD sikapnya, misalnya menerapkan perilaku kemandirian, menerapkan perilaku tekun, menerapkan perilaku disiplin, dan sebagainya. Nah, di bab 6, strategi implementasi ini sebenarnya kami sudah mengumpulkan berbagai macam bahan untuk membuat dokumen kurikulum bab 6 ini, hanya belum semuanya dimasukkan ke bab 6. Jadi di bab 6 ini kami baru sampai project based learning, kemudian langkah-langkah, computation thinking. Nah, baru sampai ini, Bapak Ibu. Jadi yang bab 6 ini belum selesai, tapi nanti akan segera kami susul atau segera kami selesaikan. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang progres dokumen kurikulum yang sudah kami buat. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sisil. Itu Bapak Ibu, jadi tiga pemaparan ya dari Teresia Pangkal Pinang, Santo Paulus, nanti silakan untuk mencermati. Kemudian nanti dari SMP Paragrudi memang kemarin jadi ada saatnya saya harus turun bersama dengan kawanan kami, ada saatnya saya harus bersama-sama dengan kawan-kawan yang lainnya di dalam ruang rindu ini, sehingga mungkin pemahamannya apakah remah-remah roti itu bisa utuh kita terjemahkan di sekolah kami, yang pasti ini kita sedang berproses. Nah, kaitan dengan format-format tadi memang kaitan dengan penjabaran aspek penilaian. Nah, itu yang masih menjadi pergumulan kami, yang pasti nanti mudah-mudahan arahnya akan semakin jelas. Baik, Suster, Bapak Ibu, saya kira langsung saja kita serahkan kepada narasumber. Oh, selamat siang, Sugeng Rawuh. Ada Bu Dewarto ya, Pak Kris. Monggo Pak Marunggan. Oh, Pak Simbolon ya. Silakan Pak Simbolon, silakan ya. Kami Pak Kris, dengan segala kekurangannya, kami pun mau mencoba menampilkan apa yang sudah bisa kami buat sampai sekarang dengan segala kekurangannya. Karena kami pikir ini perlu kami sampaikan supaya nanti masukan kritikan untuk bagaimana berproses nanti naskah kurikulum ini ke depan. Kalau masih bisa beberapa waktu kami berikan untuk menampilkan naskah kurikulum kami. Begitu Pak Kris, masih adakah waktu? Saya kira kita menyesuaikan saja Pak, artinya silakan, mungkin nanti langsung pada esensinya saja, karena tentu saja untuk yang bab 1 sampai dengan bab 4 itu kan kita mempertegas kaitan dengan teori-teori yang akan menjadi referensi bagi kita semua guru-guru untuk menentukan arah pembelajaran ataupun kegiatan di sekolah kita. Maka kemudian mungkin silakan hanya lebih pada mengkerucut di permasalahan, di bab 5, mungkin itu. Kurang lebih 5 menit, silakan gitu Pak ya, Pak Simbolon.
Ya, hanya 5 saja Pak, hanya untuk mohon masukan, kritikan. Silakan Baik, opini. Pak. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, kami akan mencoba share screen dulu. Tadi disampaikan bahwa kita akan mencoba dari bab 5 ya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya di sini mungkin kami sedikit menyinggung di bab 3. Siapa tahu nanti ada masukan dari narasumber. Di bab 3 model pengembangan kurikulum yang kami gunakan adalah model assured. Di sini sudah ada penjelasannya, ada desainnya juga. Lalu kita masuk ke bab 5. Nah, di sini di bab 5, yang pertama adalah struktur teladan. Kita lanjutkan aja ke rumusan struktur teladan. Ini belum. Nah, ini dia rumusan kompetensi dasar dan indikator. Nah, di sini kami sudah mencoba membuat apa yang menjadi keutamaan, lalu ada budaya, kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian aspeknya sudah kami kembangkan. Lalu kami sudah masuk ke kompetensi dasar, hanya memang di indikator kami perlu membahas lebih lanjut lagi, sehingga yang bagian indikator kami belum menyelesaikannya semua. Nah, dari keutamaan kami ada di sini ada tercantum 8 keutamaan. Nah, yang pertama itu, ini yang kami ambil dari core values. Yang pertama ada pro-life. Di sini sudah ada keutamaannya sampai ke bagian kompetensi dasarnya. Kemudian empowering. Di sini juga sudah ada penjelasannya. Bapak Ibu, kami tidak usah bacakan satu persatu. Ini juga masih sampai KD. Lalu yang berikutnya compassion. Honesty, trust, and worthy. Lalu di bab 6 kami sudah juga coba susun. Di sini ada strategi implementasinya. Ini sudah kami juga ambil sedikit dari apa yang sudah kami jabarkan di dalam naskah akademik, yakni strategi implementasi kurikulum PHT. Jadi kami menamakan kurikulum ini PHT yang diambil dari core values. Core values yayasan kami, pro-life, empowering, compassion, honesty, trust, and worthy. Di sini juga sudah ada desain instruksionalnya mengenai model Azure yang kami pakai dalam pengembangan kurikulumnya. Kami hanya memaparkan sedikit Bapak Ibu mengenai garis-garis besarnya saja. Nah, hanya sebatas itu yang bisa pertama ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin kami mohon masukan atau saran dari narasumber kami mengenai bab 5 yang sudah coba kami buat dan mengenai model pengembangan kurikulum yang coba kami buat juga. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Lydia, Pak Simbolon ya. Oke, sudah ada progres perkembangan yang luar biasa, artinya bahwa arahnya juga pasti akan ke sana seperti yang sudah
Mungkin sebelum kita lanjutkan, Suster, Bapak, Ibu, Bruder, kita jeda dulu untuk doa Angelus. Mohon Suster Ferdinanda untuk memimpin kita doa Angelus sebelum kita serahkan kepada para narasumber nanti. Belum ada suaranya, Suster? Baik, Bruder, Bapak, Ibu, dan Suster, mari kita menyatukan hati untuk mendoakan doa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Suster. Ya Pak, sama-sama. Baik, Bruder, Bapak, Ibu sekalian, mungkin langsung saja kita kepada para narasumber untuk memberikan penegasan dan hal-hal yang menginspirasi untuk 3 pemaparan yang terakhir. Kemudian setelah itu baru tentu saja dalam hal ini nanti kita langsung saja ketika ada hal yang mau ditanyakan mungkin langsung bisa disampaikan. Kita lanjutkan dengan diskusi terbuka gitu supaya lebih lebih jelas nanti apa yang menjadi pertanyaan kita semua. Kami persilakan mulai dari Mas Heri, Mas Hendy, atau mungkin Bruder Warto akan memberikan penugasan dulu. Moga Bruder. Gimana? Boleh, tapi saya nggak enak datang-datang kok bicara. Saya minta maaf ya, karena tadi saya bersama para Bruder merayakan Hari Pelindung Yayasan hari ini dan pelindung kongregasi kami, Santa Perawan Maria yang digandung tak bernoda, hari istimewa bagi kami. Terima untuk itu. Minta maaf saya karena saya diundang anak-anak untuk menghadiri nonton bareng drama musikal. Nanti Suster, Bapak, Ibu silakan tonton drama musikal di YouTube Pangude Luhur Official, nanti bisa dicek. Itu kegiatan kami dalam masa pandemi selama 2 bulan. Kami 3 bulan ada 2 peristiwa besar kami, ulang tahun yayasan diisi dengan konser musik virtual, kemudian yang ulang tahun pelindung yayasan kami isi dengan drama musikal. Bukan itu yang akan saya sampaikan, tetapi saya hanya menyampaikan, barangkali di tempat Bapak Ibu juga sudah, dalam masa pandemi sulit seperti ini, saya sebagai Ketua Yayasan Pangude Luhur Perwakilan Semarang juga berusaha menggoyang anak-anak, guru, karyawan agar tidak terpuruk secara mental, masih bisa berkreasi, sehingga mereka masih bisa membangun pengalaman positif, pengalaman sosial yang positif bersama teman-temannya, bersama orang tua, dan anak-anak dikenalkan dengan sutradara yang bagi kami levelnya ya sudah level nasional, sudah level bagus. Itu saya hanya ingin memberikan pengalaman itu, karena kegiatan-kegiatan seperti itu kadang
banyak sekolah itu menganggap itu kegiatan yang kurang penting. Uangnya habis banyak itu udah pasti. Ya, kegiatannya 2 bulan, latihannya harus ini dan itu. Ini virtual jauh lebih murah. Ya, tapi saya mengajak orang yang peduli untuk membiayai kegiatan ini. Dan lumayan biaya yang cukup besar, habis 80 juta untuk drama musikal ini. Yang yayasan bukan hanya ya, karena dermawan yang peduli, dermawan yang mau membiayai anak-anak dan orang tua yang membiayai anak-anak mereka. Pengarang lagu, aransemen lagunya 7 lagu disumbangkan gratis, ya itu lagunya baru karena kan nyopot sana nyopot sini masuk YouTube kan tersensor nanti, ini semuanya baru. Lalu donatur juga menyumbang, yayasan hanya saya katakan hanya sebagian kecil berpartisipasi dari si biaya. Saya senang sekali. Tadi 1 jam, 2 jam saya bersama anak-anak karena ada acara dulu nonton itu. Nah, yang ingin saya sampaikan, saya melihat kegiatan-kegiatan yang ekstra itu memberikan dampak sosial yang bagus sejauh saya selama ini. Saya 17 tahun jadi kepala sekolah, ini baru 3 tahun penuh saya tidak di sekolah. Saya sebenarnya rindu dengan anak-anak memberikan kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, pengalaman positif sosial yang bersifat kolektif, bersifat kelompok, ini resonansinya, gaungnya, gemanya itu lebih panjang. Kegembiraan itu dirasakan lebih panjang dan lebih monumental. Mereka akan ingat ketika dulu waktu SMP kita main drama musikal bersama, rekaman sampai jam 9, sampai ini dan itu. Nah, rasa lelah, rasa capek perjuangan bersama itu, saya mengamati itu menumbuhkan rasa sosial dan solidaritas yang bagus. Nah, maka di dalam kurikulum, saya usul di ruangan ini, sekolah-sekolah kita supaya memberikan perhatian kegiatan ekstra secara lebih profesional. Syukur banyak, andaikan tidak, pilihlah kegiatan ekstra mana yang saya usul kegiatannya yang bersifat komunitas, bersifat kelompok. Pramuka itu ya kelompok, tapi pramuka mesti ada kegiatan yang unggulan. Kalau saya pramuka beberapa tahun di Semarang ini ada pasukan khusus, kalau orang pasus istilahnya begitu. Nah, anak-anak itu setahun sekali saya ajak naik gunung. Malah anak-anak Tionghoa putih-putih bersih-bersih itu naik gunung 2 hari semalam, saya larang mandi anak-anak. Kamu nggak boleh mandi selama 2 hari, selama 3 hari nggak boleh mandi, kecuali baju basah, baju itu nggak masuk angin boleh ganti, tapi jangan mandi ya. Padahal ya ada air di puncak gunung sama bersih. Loh kenapa Der? Loh kamu udah biasa toh setiap hari mandi 2 kali. Sekarang nggak usah mandi coba 3 hari ya. Oh iya Der, cuci muka saja boleh, sikat gigi boleh, tapi nggak usah mandi selama bajumu kering. Nah ini saya memberikan pengalaman-pengalaman seperti itu. Lalu memberikan pendidikan sosialnya, menurut saya seperti itu penting, nah, itu baik. Nah itu saya ingin teman-teman di ruangan ini coba kegiatan ekstra itu dikelola lebih profesional. Jangan sekedar ada kegiatan rame-rame tapi proses dan produknya tidak terukur. Kalau kita memberikan kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan, kalau saya lacak unggulnya di mana? Bentuknya apa? Kompetensi pelatihnya apa? Produknya apa? Proses kualitas produk, prosesnya seperti apa? Lalu hasilnya apa? Outputnya apa? Kalau kegiatan ekstra itu yang sifatnya humaniora, sifatnya itu lebih ke ekspresi diri, ya biar anak-anak tampil dong, panggung, konser musik atau band atau dance, modern dance dan seterusnya. Kita kan punya titik-titik kumpul masyarakat yang tidak perlu kita mendatangkan mereka dengan undangan dan seterusnya. Sulit kita mengundang orang untuk datang menonton anak-anak kita itu. Tampil aja di alun-alun kota, taman-taman kota, yang di sana sudah terkumpul banyak orang. Atau di mall izin. Saya pernah main karawitan di mall di kota Semarang.
Orang pada nonton anak-anak SMP main karawitan di mall. Itu apa itu? Oh, biar saja. Main teater di Kota Lama, itu sebuah taman kota, itu kota lama, bangunan-bangunan kuno itu. Jam 4 sore itu saya main teater bersama anak-anak. Banyak yang nonton. Nah, saya lagi kurikulum yang kita susun ini bukan bahwa rumusannya harus ideal, rumusannya harus bagus, iya, karena itu kurikulum. Apalagi di petakun di core values-nya itu harus ideal karena itu menjadi sumber inspirasi kita. Lalu kurikulum ini kan peta yang menuntun kita untuk mencapai ke suatu titik yang diharapkan, yaitu mengarah ke core values tadi. Nah, kurikulum ini harus mampu dijalankan dan siap menjalankan. Kalau hanya jatuh pada rumusan-rumusan yang indah, kade-kade yang indah, tapi tidak mampu dieksekusi, ini bahaya. Sekarang kita tuh pada tahap merumuskan kurikulum dan memikirkan eksekusinya, memikirkan pelaksanaannya, baik yang intra maupun yang ekstra. Kita pada umumnya, sekali lagi pada umumnya, yang ekstrakurikuler tidak dikemas dengan baik. Suster Wedenanda ini kemarin cerita, Suster di Medan tuh ya, Suster? Iya, benar. Ya? Oh, iya, sorry. Ya, betul. Medan saya. Nah, Suster di Medan, kemarin ikut lomba paduan suara choir internasional di Bali Internasional, lalu di ITB Internasional atau di Universitas Diponegoro. Nah, ini hal-hal yang baik. Tidak usah semua sampai ke level itu, tapi saya ingin kegiatan ekstra mohon dikelola dengan profesional. Itu sarana pendidikan karakter yang sangat bagus. Ulangan di kelas itu nggak mungkin 1-2 anak dapat 100 lalu dapat A+ dari teman-temannya. Yang tumbuh biasanya malah iri. Loh, bagaimana anak-anak bisa dikumpulkan, para alumni dikumpulkan, diajak memikirkan sekolah, yang dialami di kelas itu persaingan itu kok. Dia tidak pernah mengalami kebersamaan, entah lewat pramuka, lewat seni budaya, lewat olahraga, menang bersama, kalah bersama. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Pesan saya itu, pilih kegiatan ekstra 1 atau 2, tapi dikelola yang profesional. Kalau itu pengalamannya pengalaman prestasi sampai kepada prestasi yang jelas. Lomba itu sudah prestasi, maju lomba itu prestasi. Banyak kepala sekolah tidak mengizinkan anaknya lomba. Paling yo kalah. Ya lomba itu ada yang menang, ada yang kalah. Mengelola kalah itu juga baik kok. Mengelola pengalaman kalah itu yo keunggulan kok, keutamaan kok. Bukan gitu. Itu sekali lagi saya agak panjang menyoroti di bagian ekstra ini supaya kurikulumnya dipikirkan. Jangan hanya yang intra. Terima kasih. Baik, terima kasih Bruder penegasannya. Jadi memang sepaham dengan yang Bruder sampaikan, sharing sedikit. Kalau di sekolah kami itu setahun itu pasti kalau waktu normal 2 kali kami pentas seni. Setiap semester itu ada setahun itu 2 kali untuk menampung mereka dalam ekskul itu, karena kan motivasinya mereka ekskul itu tentu harus dipentaskan, harus ada. Yang olahraga kami membuat Maria Berarti Cup gitu. Itu yang terjadi karena kan anak-anak yang mereka yang tidak berprestasi di akademik tentu saja punya prestasi yang lainnya, dan itulah wadahnya untuk ditepokin bersama-sama orang tua siswa, orang tua murid itu ya Bruder ya, kurang lebih seperti itu. Betul. Baik, terima kasih Bruder. Mungkin langsung ke Mas Heri atau Mas Hendy untuk beberapa pemaparan tadi. Ya, terima kasih Mas Wawan. Berlanjut sebelum ke Pak Heri, nanti saya singkat saja, Bapak Ibu. Luar biasa yang sudah ditemukan dan kita sudah menggali dengan sadar atau tidak bagaimana budaya sekolah, ekosistem sekolah itu nampak dalam jati diri esensi sekolah kita. Dengan adanya naskah akademik dan naskah kurikulum, lagi-lagi saya harus berkata bahwa masing-masing sekolah itu unggul. Masing-masing sekolah unggul entah di 1, 2, 3, 4 bidang yang sesuai dengan karakteristik sekolah. Tadi sudah ditampakkan dari 1, 2, 3, 4
sekolah yang presentasi ini ya. Saya merasa bahagia, bangga, dan nanti Bapak Ibu bisa bercerita bagaimana hal yang luar biasa ini, proses ini kita maknai ya. Tapi setelah Pak Heri saja nanti. Untuk yang Pak Willy, Mas Willy Santa Teresia, yang menjadi catatan adalah budaya itu Pak, Mas. Yang di kolom budaya itu bukan budaya sekolah, tetapi kita mau menampakkan kearifan dari budaya lokal dalam rangkaian seluruh kehidupan sekolah kita. Ya, ini dalam nanti akan sangat mempermudah kita ketika kita bicara soal kurikulum ini ya, prototipe yang mengangkat budaya-budaya lokal. Nanti dengan adanya naskah akademik yang sudah digali dan ditampakkan dalam, untuk kita membuat kolom supaya itu nampak dan linier begitu ya. Itu adalah budaya-budaya kearifan lokal. Oke. Dan strategi implementasinya pun bisa dikembangkan lagi. Kan kami memberi tawaran intra, ekstra, kokurikuler, non-kurikuler, bagaimana pendekatan proyeknya. Tapi kita bisa menggali ini dalam yang dikatakan Derwarto. Derwarto itu memberikan pengalaman positif yang lahir dari beliau yang positif. Beliau yang positif maksudnya positif COVID. Positif COVID terus tenger-tenger di rumah sakit, ngopo ini, ngopo dan udah sentak-sentik gitu ya, dia usah dibahas lah. Nyaris 14 Pak, Bu, suster saya, COVID. Ya, lalu ingin menularkan pengalaman positifnya dalam hal yang lebih positif bahwa kita bisa bertumbuh, berkembang dan hidup baru. Hidup baru setelah mengalami positif yang benar-benar positif itu, lalu masuk dalam dinamika sosial dan kelompok sehingga menghasilkan ya ini karya, sebuah karya. Banyak juga isinya Pak, banyak juga. Maka ketika kita sudah membuat naskah akademik yang unggul, kurikulum yang unggul, pastilah program dan kegiatan kita nantinya juga unggul pula. Terus penanaman nilai bagaimana kita turunkan, itu bisa otonom, melalui model otonom, integratif, suplemen, kolaboratif, bahkan berjenjang, sama seperti yang dibayangkan Pak Willy tempo lalu, TK, SD, SMP, SMA itu berada dalam satu rangkaian kurikulum unggulan tingkat kampus begitu ya. Kalau satu kampus SMP, SMA atau SD, SMP, SMA. Nah, itu nanti strategi implementasinya mohon dibicarakan bersama yayasan. Tapi ketika konsep kita sudah baik melalui galian kebutuhan-kebutuhan yang Pak Willy temukan, Mas Willy temukan dalam naskah akademik, itu bisa dipertanggungjawabkan untuk kita banding ke yayasan. Gitu. Itu dari saya. Terus tambahan juga yang menurut saya tertarik tadi, melibatkan karena di sekolah Bu Cecil, budaya Nganggung, Sepintu Sedulang, lalu beberapa tokoh yakni Depati Amir, lalu Tony Wen tadi yang diangkat, bagaimana ada tokoh-tokoh kepahlawanan dari lokal maupun yang etnis Tionghoa. Itu saya teringat ketika mendapatkan proyek pribadi ketika SMA itu. Kan biasanya kalau SMA kami ya sama-sama sealma mater sama Pak Willy itu tidak hanya proyek kelompok tetapi ada proyek pribadi, misalnya nyabuti tapak liman di lapangan yang luas, terus direfleksikan, dibuat jamu, atau mengelus-elus jendela satu aula besar itu penekan itu terus direfleksikan. Intinya itu. Nah, saya mendapatkan proyek pribadi untuk meneliti tentang nama seorang namanya Oicutat. Dan bagaimana Oicutat itu
mempengaruhi hidup saya untuk semakin nasionalis. Gitu. Itu sangat baik, Pak. Terus Bu Cecil menggali bahwa saya sadar saya itu orang Tionghoa, etnis Tionghoa, tetapi saya juga bisa berperan untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Gitu, itu yang baik. Lalu untuk KD sama ya semua ya, SMP Santo Paulus, lalu SMP Ignatius, Maria Goretti, Santa Teresia untuk KD nanti akan dijelaskan Pak Heri dalam kurikulum baru kita. KD berubah menjadi capaian pembelajaran isinya apa, isinya narasi, bagaimana menarasikan tidak ubahnya kita yang saat ini menentukan KD. Dengan menggali dari berbagai macam aspek itu sudah kita tentukan dan tinggal menarasikan. Bagaimana tinggal menarasikan, mestinya harus jelas kondisinya seperti apa, lalu siapa yang menerima itu bagaimana, perlakuan-perlakuan seperti apa, scaffolding apa yang dibangun, lalu hasilnya apa. Jadi ada tingkat-tingkat jelas dan semua ini dikemas dalam tingkat refleksi, critical thinking sampai ke refleksi. Gitu, nanti jelasnya akan dijelaskan. Jelasnya akan kita berikan waktu sepenuhnya pada Pak Heri. Nanti setelahnya kita bisa berdiskusi. Terima kasih, begitu saja Pak Kris. Baik, terima kasih Mas Hendy, Bapak Ibu, Suster dan Bruder. Jadi itu mungkin tambahan sedikit untuk nama kurikulum yang saya coba bersama dengan tim gagasan dari teman-teman itu menamai kurikulum nganggung atau yang dalam bahasa Bangka itu disebut sebagai sepintu sedulang. Sebenarnya makna yang mau disampaikan banyak sekali, artinya bahwa satu hal yang penting bahwa yang kita cari itu tidak selalu di tempat yang jauh, tapi di tempat kita sendiri. Nah, itu salah satu maknanya seperti itu. Nah, maka kemudian kami berinisiatif untuk kurikulum nganggung itu. Tapi nanti akan coba menyesuaikan lah, seperti itu. Baik, itu mungkin tambahin saja Mas Heri. Pak, itu bagus kok Pak. Nama kurikulumnya kan bebas, nganggung sepintu sedulang itu bagus kok Pak. Iya, sambil bagus gitu. Iya, sambil sedikit banyak merangkul orang-orang pemerintahan. Ini kan punya daerah itu. Itu kan, wah ini mengangkat nilai-nilai di daerah gitu kan. Ya. Dan kadang mungkin tidak terpikirkan oleh semua orang gitu kan. Wah, kita punya nilai-nilai luhur gitu kan. Harapannya mungkin seperti itu. Mari kita buat gerakan bersama, nilai-nilai kearifan lokal kita angkat di proyek kita bersama ini. Ya, baik. Monggo Mas Heri, lajeng kemawon langsung saja. Terima kasih Mas Wawan. Kurikulumnya visioner sampai ke pokoknya ngeri deh. Bidiannya ke sana. Oke. Saya akan masuk, saya sudah share di kolom chat link kurikulum prototype. Silakan di-download. Itu ada 2 link. Yang satu adalah link ini. Ya. Saya cepat saja karena nanti Bapak Ibu Suster bisa mempelajari lagi. Ini gini. Bentar. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kurikulum prototipe itu di launching 20 November ya. Terus POP kita sudah dimulai 30 September. Ini saya agak cepat saja, kemudian kita nanti diskusi banyak. Fokus strategi untuk implementasi pelaksanaan kurikulum prototipe, ini fokus di pelatihan SDM. Ini nomor 1 di sini. Terus mengembangkan komunitas belajar. Kita sudah mulai semuanya kan di sini. Komunitas belajar kita dengan naskah akademik, dengan perencanaan kurikulum, itu sudah oke lah, kita sudah masuk semua. Terus GTK, Kementerian Pendidikan melalui GTK, ada tahapan untuk adopsi kurikulum ini.
Kemudian kalau saya mencermati, kita itu diadopsi yang kompleksitasnya tinggi. Melakukan pengembangan sesuai konteks satuan pendidikan dengan pelibatan warga sekolah secara luas. Ini sudah kita lakukan di sini. Jadi besok kalau dinas kita diminta mengadopsi yang ini, misalkan, ya silakan ditawar, karena kita sudah masuk ke sini. Bukan mengadopsi, ding, kita itu menginspirasi, ya. Terus ini implikasi jam mengajar guru dan seterusnya. Terus di file yang ini kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi. Betul, ini dikatakan opsi, ya, bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama ini. Artinya ini menjadi opsi sekolah suster Bapak Ibu untuk mau melaksanakan ini atau tidak. Tetapi kalau melihat kurikulum kita, ya sudah kerangka berpikir kita sudah ke sana, jalani saja. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang. Nah, di 2024 ini kemungkinan Sisdiknas akan dikembangkan. Akan ada sana-sini ada perubahan. Evaluasi kurikulum 2013 sudah dilakukan. Hasil evaluasinya seperti ini. Kemudian hasil evaluasi implementasi, ini dokumen, ini evaluasi dokumennya. Ini kita ingat bahwa evaluasi dokumen ini evaluasi input di CIPP. Kemudian evaluasi implementasi, evaluasi proses, dan produk. Karakteristik kurikulumnya di sini jelas banget. Kurikulum unggul kita sangat holistik. Kemudian sosial, emosional, dan spiritual kita mentekniskan ini. Jadi dokumen kita lebih komplit. Kemudian kontekstualisasi dengan budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, kebutuhan murid. Kita sudah menggarap ini. Kerangkanya sudah ada di kita semua, tinggal dokumennya memang butuh penyempurnaan sana-sini. Tapi kerangka ini dijalankan, kemudian disubstitusi dengan kurikulum prototipe, masuk banget gitu. Pembelajaran berbasis proyek, ini profil pelajar Pancasila, fokus pada materi esensial. Kita selalu bicara tentang esensi, yang esensi. Ini penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Pengembangan karakter kalau dilihat di sini, ini 20-30% jam pelajaran memasukkan profil pelajar Pancasila. Kita 100% masuk terus di semua mata pelajaran gitu. Nah, di sini ini yang agak saya mempertanyakan sih. Kurikulum 2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Sebetulnya kan ya tanggung jawab kita semua untuk memberi porsi khusus. Yang sekarang kita kerjakan ini kan memberi porsi khusus. Gitu. Nanti di proyek akan ada 7 tema. Temanya ini semuanya. Kearifan lokal ini masuk, dan tema ini tahunan akan ditentukan oleh pemerintah. Tetapi kan kita kearifan lokal itu sudah menjadi bagian hidup kita di ekosistem sekolah. Tahapan proyek ini mirip dengan critical thinking tier. Ini bisa masuk ke sana. Nanti kita akan melihat bagaimana desain proyek kita gitu. Ide desain proyek dari kurikulum unggul kita. Fokus pada materi esensial. Bapak Ibu semuanya, suster, bisa diperhatikan di sini di bagian ini yang ketiga ini kurikulum prototipe berfokus pada materi esensial. Jadi setiap guru nanti akan menentukan materi esensialnya. Misalkan saya guru fisika di SMP, kemudian saya memasukkan materi esensialnya hanya mekanika. Sudah tok itu selama 3 tahun materinya itu tok. Itu
kita mempunyai kewenangan untuk menentukan itu. Agar ada peluang banyak literasi dan numerasi. Tetapi menentukan materi esensial harus bertanggung jawab loh ya. Ya semua ini kita bertanggung jawab lah terhadap anak-anak kita semuanya. Demi ini saya agak cepat saja. Ini kompetensi dasar di kurikulum 2013 yang sekarang capaian pembelajaran. Narasi semuanya. Maka dari dokumen kita nanti KD-KD yang sudah kita buat untuk masuk ke sini akan jauh lebih mudah. Untuk menarasikannya jauh lebih mudah. Kompilasi dari KD-KD yang sudah kita buat. Ditulis dengan narasi utuh. Ini Bapak Ibu. Fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah. Nah, pertanyaannya apakah sekolah lain, yang lain-lain itu juga merancang kurikulumnya? Kita sudah melakukan ini, merencanakan kurikulum sekolah kita, dan menyusun rencana pembelajaran. Itu. Target Kementerian Sekolah diminta merancang sendiri kurikulum sekolahnya. Kan kita banget ya ini ya. Nah, kemudian fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah, ternyata tinjauan perancangan kurikulum sekolahnya pada tataran ini, gitu. Pada tataran di struktur itu aja, di jam pelajaran, kemudian ya begitulah. Tapi kalau kita kan sejak dari awal sudah merancang semuanya ini. Saya akan agak cepat saja. Kemudian ini capaian pembelajaran, ada alternatif alurnya, alternatif 1, alternatif 2. Kemudian kerangka dasar, ya samalah. Ini dulu pernah kami tampilkan. Terus kemudian struktur kurikulumnya, ini. Di SMP itu ada proyek 1 tahun ada 3 kali. Kemudian kalau kita mau membekali anak didik kita, apa yang sudah kita lakukan membuat naskah akademik, kemudian merencanakan kurikulum dengan catatan kaki, citasi, daftar pustaka, itu akan membekali. Kalau ini kita berikan juga kepada murid-murid kita, kita akan membekali murid kita pada saat mereka ke SMA, gitu. Karena di SMA syarat kelulusannya mereka harus membuat isi ilmiah, ya skripsi kajian pustaka, gitu. Mungkin seperti itu. Kelas 3, salah satu syarat kelulusannya itu. Nah, kalau anak kita sudah terbiasa kan mereka di SMA lebih oke, gitu. Ini bisa gini. Kurikulum 2013 sebetulnya sudah men-setting begini nih. Begini dalam arti bukan klasikal lagi, tetapi berdasarkan keinginan atau minat bakat para siswa. Tetapi pembagian jam pelajaran tidak memungkinkan untuk lebih fleksibel. Nah, yang ini yang di kurikulum prototipe itu lebih fleksibel dan lebih bisa mengakomodir anak yang pengen di kedokteran sama anak yang pengen kuliah bisnis atau teknik sipil, ini terakomodir di sini. Si Ani dan Wayan ini satu kelas, tapi mata pelajaran kelompok IPA-nya itu bisa berbeda, gitu. Terus di IPS-nya kelompok IPS sosiologi yang diambil Ani, yang diambil Wayan ekonomi geografi. Ani juga masih mengambil bahasa Inggris tingkat lanjut. Nah, ini di kurikulum prototipe mungkin, ini di tingkat SMA. Nampaknya memang lebih dikembangkan, mungkin bisa lebih baik ya. Nah, ini sudah didiskusikan juga. KWI ikut masuk diskusi, Sanata Dharma juga masuk, UNJ masuk, UPI, UNJ, UGM enggak ada ya? Enggak. IGI juga masuk ini. Nampaknya Pak Sinurat memang sudah tahu lebih dulu tentang kurikulum prototipe. Kemudian
Ada masukan masih memerlukan peningkatan kapasitas untuk memahami capaian pembelajaran. Nah, jembatannya untuk memahami itu KD yang kita buat, kita narasikan menjadi capaian pembelajaran. KD biasanya kita dapat turunan diferensial dari pemerintah. Nah, ini yang disampaikan tadi Pak Zinurat, ada sekolah model yang sudah dan di sini kelihatan banget berkunjung ke rumah adat, tokoh adat, budaya masuk. Jadi ada kata transformasi dan seterusnya. Kemudian file yang berikutnya ini yang agak lebih dalam. File ini lebih dalam nampaknya. Ini paparan webinar Kementerian atau GTK dengan Komisi 10 DPR. Ini nanti bisa diakses di sini juga. Pertanyaan lebih lanjutnya, pembelajaran dan asesmen. Ini paparan tentang pembelajaran paradigma baru. Memahami pembelajaran dan seterusnya. Gini, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Kelihatan kan, di sini di tingkat PAUD sampai dengan SMA, kurikulum itu proses kurikulum, kemudian proses, kemudian asesmen, ini menjadi bagian yang kita semua sudah jalani artinya kita buat ini ya. Nah, profil pelajar Pancasila, bagaimana profil pelajar dibangun di satuan pendidikan dasar dan menengah, dihidupkan dari setiap individu. Maka asesmen kita dulu kan bukan lagi angka 1 sampai 10, abjad A sampai B. Nanti di asesmen akan kelihatan sekali bahwa setiap guru itu bisa merancang instrumennya sendiri, kemudian mengakses sendiri, dan bisa berbeda-beda. Nah, di sini terminologi budaya sekolah ini kementerian atau negara mengasumsikan bahwa di sekolah itu sudah ada budaya atau kebiasaan atau apalah di situ. Tetapi kalau kita kan bahwa budaya sekolah, ekosistem sekolah itu mau kita ciptakan untuk selalu bertumbuh menjadi lebih baik. Dengan apa yang kita lakukan dengan membuat kurikulumnya ini bisa sustainable gitu, berkelanjutan. Tetapi kalau ini sekolahannya apa ya, kesulitan dengan siswa, kesulitan dengan ada banyak hal teknis yang menyulitkan sehingga kualitas pendidikannya itu rendah, maka kan ini juga yang budaya sekolah ini terus ini tidak pas menurut saya. Budaya sekolah itu harus dibentuk kan, diciptakan seperti kita gitu loh. Kemudian kegiatan harian kontekstual lingkungan sekitar dan seterusnya. Nanti jika Bapak Ibu Suster memahami kerangka pikir kita apa yang kita lakukan dari naskah akademik dokumen kurikulum, untuk melihat dokumen ini sangat-sangat mudah. Sangat mudah. Karena dokumen kurikulum prototipe itu ternyata bagian dari kurikulum unggul kita gitu. Kurikulum satuan pendidikan, konteks dan kebijakan lokal, sesuai karakter satuan pendidikan, ada kata eksplorasi lingkungan sekitar. Ini untuk apa? Satuan pendidikan khusus ini. Nah, di sini 3 elemen capaian pembelajaran, nilai-nilai agama budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi sains dan seterusnya. Nilai agama dulu sih biasanya agama dan budi pekerti, sekarang nilai agama. Nah, ini kan kita garap ini juga kan. Jati diri kita sebagai orang Indonesia berkebinekaan global, terus dari lokal itu kita angkat dan seterusnya. Ada banyak yang saya beri merah-merah sebagai catatan. Terus prinsip pembelajaran, ini saya teruskan profil anak. Anak perlu diberikan scaffolding,
terancah dukungan belajar secara terstruktur, maka ini kan pembelajaran harus didesain. Kurikulumnya kan juga harus didesain. Bagaimana kurikulum prototipe ini disahkan sementara sekolah tidak mendesain kurikulumnya, begitu loh. Pertanyaan mendasar saya begini, dikatakan anak perlu diberikan scaffolding, lah kan juga sekolah juga perlu diberikan scaffolding untuk membenamkan ini semua, dan ini sudah kita lakukan di POP kita ini. Gitu. Menuntut apa karakternya baik, kemudian budaya sekolahnya mengasumsikan sudah baik. Tapi kan kita memberi scaffolding untuk membentuk, menciptakan ekosistem sekolah, budaya sekolah. Dengan cara mana? Ya kurikulum kita desain. Kita merencanakan kurikulum, alur tujuan pembelajaran dan modul ajar sebagai dokumen rencana pembelajaran. Ini fase D, kelas 7 sampai 9 SMP. ABC ini untuk SD, E untuk SMA, SMK kelas 10, F untuk SMA, SMK kelas 11 sampai 12. Capaian pembelajaran ini menjadi kurikulum operasional. Jalannya dari capaian pembelajaran terus kurikulum operasional. Ada yang terpotong gitu. Karena memang pragmatis ya, capaian pembelajarannya dulu dibuat itu menjadi kurikulum operasional. Kurikulum operasionalnya juga kan hanya jam pelajaran dan muatannya begitu. Ini kurikulum operasional, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Ini tok. Tapi kan kurikulum operasional kita lebih dari sekedar ini. Turunnya ada modul pembelajaran. Nah, ini modul pembelajaran itu ya RPP. Dipadankan dengan RPP, ya udah bilang RPP gitu aja. Kan sama sebetulnya. Karena esensi di desain instruksional, rencana pelaksanaan pembelajaran. Untuk melaksanakan itu ada rencananya. Pengawasan proses pembelajaran. Ini kepala sekolah. Pendidik diberi ruang untuk mengembangkan rencana pembelajaran dengan komponen dan format yang sesuai karakteristik peserta didik. Dengan demikian, tidak ada standar format baku dokumen pembelajaran. Garis bawah ya, Ibu semuanya, tidak ada yang baku yang membatasi kemerdekaan pendidik dalam mendesain pembelajaran. Sejak awal kita sampaikan seperti itu, toh RPP-nya bisa banyak macam-macam. Yang penting adalah esensi desain instruksional itu kita pegang. Esensinya apa? Itu. Tujuan, kemudian langkah-langkahnya, evaluasinya. Mengembangkan modul ajar. Modul ajar ini ya RPP itu. Assessment-nya paradigma baru. Modul ajar RPP saya bisa agak cepat. Ini contoh hasil pemetaan capaian pembelajaran ke dalam alur tujuan pembelajaran. Ini isinya kompetensi dasar sebetulnya. Kompetensi dasar yang dinarasikan capaian pembelajaran itu. Maka kita tetap saja dirumuskan kompetensi dasarnya. Ini fase B untuk SD ya. Dari tujuan pembelajar, benar tujuan pembelajaran ini kemudian alurnya. Jadi alur pikir untuk mencapai hasil itu, ini ada perbedaan di sini. Kalau dulu kan 2013 hanya menulis tujuan pembelajarannya saja. Alur pikirnya tidak diminta untuk memikirkan alur pikir mencapai ke sana. Komponen modul ajar RPP, refleksi peserta didik dan pendidik yang dikatakan Mas Hendi ini tadi, selalu seperti ini. Dan ini muncul di sini. Ini dikembangkan oleh pendidik. Diberi kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Ini contoh modul ajar, kan ya RPP ya.
Profil pelajar Pancasila ini nanti bisa kita masukkan di sini nilai keutamaan, kemudian filosofi budaya, sistem berpikir budaya yang kita bawa itu di sini akan kelihatan. Itu kita akan lebih unggul di sini. RPP-nya juga. Ini yang kedua. RPP ada QR code-nya itu kan ya bagus ya. Jadi kita dimerdekakan banget. Menurut saya ini saya lebih enak ini kalau buat kita. Ini untuk pendidikan khusus. Perencanaan asesmen diagnostik, asesmen akademik terkait dengan kemampuan membaca. Oh, ini untuk yang itu. Untuk pendidikan khusus. Sekarang di capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi kan? Kumpulan kompetensi dasar dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Ya, KD dinarasikan begitu aja. Tapi kan esensinya sudah kita pegang, mau bentuknya seperti apapun nggak masalah. Kalau ini untuk, nah, asesmen diagnostik ini yang harus dilakukan terlebih dahulu, kemudian membuat capaian pembelajaran dari KD-KD itu buat capaian pembelajarannya, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Ini untuk pendidikan khusus. Terus mengembangkan modul ajar, ya RPP itu tadi sih. Prinsip assessment. Ini, assessment dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Menjelaskan kemajuan belajar. Menjelaskan kemajuan belajar. Angka, kemudian huruf, ya sebetulnya di rapot-rapot itu aja ada deskriptifnya kan, tetapi terus tidak kuat banget gitu loh fungsinya. Maka ini memang butuh hal serius untuk membuat assessment ini. Dan menentukan keputusan tentang langkah. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi bermanfaat tentang karakter dan kompetensi. Ya kan, informasi tentang karakternya, nilai-nilai yang dicapai, keutamaan yang dicapai apa, ada deskriptifnya, profil pelajar Pancasilanya bagaimana, kan kelihatan di sini. Sebagai bahan refleksi, hasil assessment sebagai bahan refleksi, dan seterusnya. Saya mau tunjukkan ini, paradigma assessment. Nanti bisa diperhatikan, merefleksikan pembelajaran pendidik memiliki keleluasaan dalam menentukan waktu pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif. Ulangan harian berbeda-beda ya, sumatifnya besok gurunya bisa berbeda-beda satu sekolahan. Keleluasaan dalam menentukan teknik dan instrumen asesmen. Keleluasaan dalam merencanakan, menggunakan teknik dan instrumen asesmen. Mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, karakteristik dan kemampuan peserta didik. Keren ya, tapi kan ya sulit ya merencanakan asesmen itu. Ini butuh keseriusan banget di sini. Dan kurikulum unggul kita itu kan juga sudah mencerminkan keseriusan banget sebetulnya. Walaupun kita kalau di ruang rindu gojekan gitu kan, tapi serius banget itu. Nah, ke depan semoga kurikulum prototipe ini bisa kita laksanakan lah. Ya bisa lah, wong kita sudah ada kurikulum unggul. Pendidik akan menggunakan kriteria yang berbeda dalam bentuk angka kuantitatif maupun data kualitatif. Silakan bisa di-mix. Berfungsi untuk merefleksikan proses pembelajaran dan mendiagnosis tingkat penguasaan kompetensi peserta didik agar pendidik dapat memperbaiki proses pembelajaran. Pendidiknya juga refleksi hasilnya bagaimana, gitu kan. Seperti yang disampaikan Mas Indi tadi. Di terakhir ini keren, Suster Bapak Ibu, keleluasaan dalam menentukan kenaikan kelas. Pendidik dan satuan pendidikan diberikan keleluasaan
Untuk menentukan kriteria kenaikan kelas, Kementerian sudah ada asesmen literasi, numerasi, dan survei karakter lingkungan sekolah, lingkungan belajar di sekolah. Sudah, Kementerian akan mempergunakan ini untuk melihat bagaimana kurikulum ini berjalan. Nah, kita diberi keleluasaan untuk mengukur anak-anak kita, mempertimbangkan dengan laporan kemajuan belajar. Laporan kemajuan itu kan scaffolding, toh. Scaffolding. Nah, ya Bapak Ibu semuanya harus tahu dan paham betul anak-anaknya. Laporan pencapaian proyek profil pelajaran. Proyek, maka begini, project based learning, model project based learning itu sangat baik untuk kita menggiring anak-anak untuk berpikir kritis juga di situ. Yang terjadi sekarang itu adalah guru memberi tugas, sudah tugas tok begitu, tanpa memperhatikan sintaks dari project based learning. Nah, ini laporan pencapaian project, ini kan juga harus kelihatan di situ. Nanti project based learning kita lihat sintaknya seperti apa, portofolio peserta didik ekskul, tingkat kehadiran, dan seterusnya. Pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan profil pelajar Pancasila, bisa isu radikalisme, budaya, wirausaha, dan seterusnya. Konsep karakter yang lebih kompleks terbangun sebagai hasil sintesis beberapa dimensi. Hasil sintesis dari beberapa dimensi. Kita kan banyak sekali ya dimensinya ya. Sebagai contoh, nasionalisme dikutip dari naskah akademik. Dan seterusnya, kearifan lokal ini masuk. Ini yang saya merah-merah itu menjadi bagian poin-poin penting yang menggelitik buat saya untuk kita cermati begitu. Nah, di sini ada linknya juga. Link ini sudah saya share di grup. Kemudian panduan untuk project base itu juga sudah ada, bisa di-download di link tersebut. Kemudian Permendikbud tentang KI, KD itu sudah ada pembaruan ya, ternyata nomor 37 2018. Demikian Pak Kris. Ini semoga bisa apa ya, atau nganu ya, sekalian ya, saya dari situ kemudian kami kemarin berdiskusi dengan Mas Hendi, terus maksud kami mau memberi gambaran sih, mau memberi gambaran, coba saya share yang ini sekalian saja. Kurikulum unggul ini sebagai induk kurikulum prototipe. Kerangka pikir mensinergikan kurikulum prototipe dengan kurikulum unggul. Jadi kurikulum prototipenya yang kita sinergikan dengan punya kita gitu. Kerangka pikirnya yang pertama asesmen diagnostik. Kita selalu mengatakan ini pakailah, ini contoh yang ini. Kuesioner untuk menentukan gaya belajar, multiple intelligence di link-link ini bisa. Kemudian kita melakukan analisis materi esensial setiap pelajaran. Kita sudah punya analisis ini, struktur teladan kita punya, core value, keutamaan, budaya, profil pelajar Pancasila, terus proyeknya ini apa saja, yang kolom sebelahnya mata pelajaran, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Ini kerangka pikirnya semacam itu. Kita sudah punya ini semuanya. Kita sedang membuat KD-nya. Kan ini nanti terus turun ke setiap mata pelajaran, toh, setiap mata pelajaran kemudian membuat ini capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Indikatornya kan juga sudah kita buat di sana. Terus ini alur tujuan pembelajaran. Project saya pindah sini. Kita bisa bikin peta yang saat sekarang pilihan temanya ini ada 7 gitu.
Misalkan di intrakurikuler kita mau mengangkat, saya memberi contoh yang di Semarang itu ada Lawang Sewu sebagai kearifan lokal. Terus proyeknya bagaimana? Proyeknya pertama kita harus paham dulu sintaks dari PJBL, gitu ya, Project Based Learning. Penentuan proyek, perancangan langkah-langkah penyelesaian. Nah ini kan membantu anak banget. Tetapi kalau kita memberi tugas anak kan kita tidak pernah ngajari seperti ini toh. Penyusunan jadwal pelaksanaan proyek ini nanti semua harus dilakukan ya. Karena biar anak juga belajar untuk memanage suatu proyek gitu. Ini kalau memang ini nampaknya arahnya anak bisa mempunyai wawasan yang luas dan menata kemandirian mereka. Evaluasi proses dan hasil yang keenam ini perlu juga. Anak presentasi di depan teman-temannya. Nah, proyek 1, Lawang Sewu misalkan. Saya agak perbesar saja. Semoga bisa cukup perbesarnya. Alternatif 1, satu tema dipergunakan pada beberapa mata pelajaran. Temanya Lawang Sewu. Ini semua dibungkus oleh core value, keutamaan, profil pelajar Pancasila, budaya. Dibungkus itu semua dari kurikulum unggul kita. Nah, pelajaran TIK, pelajarannya video editing, sound recording. Diajari seperti itu. Kemudian di IPA, membahas tentang Lawang Sewu, fisika dari sisi mananya. Biologi dari biota, di samping itu ada kali, untuk kemudian anak-anak diminta neliti di samping kali Lawang Sewu kan juga bisa. Fisika banyaklah bisa dilihat di sini. Seni dan budaya, agama, kajian pustaka, mistis. Wah, ini Lawang Sewu itu mistis. Sejarah gereja Keuskupan Agung Semarang. Semua fokus memblow up Lawang Sewu gitu. Temanya ke sana. Bahasa Indonesia ada diminta membuat cerpen tentang Lawang Sewu, kontennya sejarah, ekonomi, konservasi, kajian pustaka. Di blend ini dibalut juga dengan berpikir kritis, critical thinking masuk di sini. Ini alternatif yang pertama. Contohnya seperti itu proyek. Tapi coba deh nanti dilihat di modul proyek yang muncul di kurikulum prototipe. Ada perbedaan dengan yang di kurikulum prototipe punya proyek punya kita. Alternatif yang kedua, satu proyek dari satu mata pelajaran dinilai pada beberapa mata pelajaran. Pelajaran TIK membuat ini video editing, sound recording. Pelajarannya itu kemudian diberi tugas. Setiap kelompok bisa membuat tema yang berbeda-beda begitu. Nah, dari seni budaya tentunya ini harus ada kolaboratif teaching ya di sini. Kolaboratif teachingnya adalah menentukan di konten yang ada di video tersebut apa gitu. Tentang sejarah. Kontennya sejarah. Maka guru IPS akan menilai konten sejarah yang ada di video yang dibuat oleh anak-anak itu. Guru bahasa menilai tentang naskah filmnya, narasinya, kemudian alur pikirnya, pokoknya berkaitan dengan bahasa. Seni dan budaya berkaitan dengan musik dan lagunya bagaimana dan seterusnya. Nah, itu ada alternatif seperti itu. Semua ini dibalut dengan core value, keutamaan budaya, profil pelajar Pancasila. Misalkan di bahasa, naskahnya harus naratifnya naratif tentang ada core value-nya, ada keutamaan, ada budayanya, ada profil pelajar Pancasila. Narasinya harus dibangun ke sana terus, begitu. Konten sejarah harus muncul. Terus di konten sejarah itu misalkan Lawang Sewu itu pada masa pemerintahan Hindia Belanda, terus misionaris dari Belanda datang ke Indonesia menumpang para VOC dan sebagainya, macam-macam lah. Pokoknya bagaimana
core value, keutamaan, profil pelajar Pancasila dan budaya itu masuk semua di konten ini gitu. Nah, kan ini keren banget. Anak harus belajar core value, harus belajar keutamaan, budaya yang mau diangkat, profil pelajar Pancasila kan harus belajar di situ juga. Pada saat mereka membuat naskah. Terus modulnya, modul ajar, modul proyek, pelaporan kemajuan belajar. Kerangka pikirnya di proyek seperti itu, project based learning, project based teaching, terus project based living-nya memberi muatan ke anak-anak untuk menyongsong masa depan mereka. Keterampilan hidup buat anak-anak gitu. Demikian Pak Kris dari saya, terima kasih banyak. Ini yang saya sampaikan itu menjadi ruang diskusi yang panjang